Kabinet pemerintahan Israel menyetujui perjanjian pembebasan sandera yang diculik di Gaza. Setidaknya dilaporkan ada 40 sandera yang merupakan anak-anak selama serangan 7 Oktober 2023. Kesepakatan soal pembebasan sandera ini dibahas pada Rabu 22 November dini hari. Sekitar 50 sandera Israel akan dibebaskan dan dibagi dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 12 orang. Daftar 50 orang yang akan dibebaskan dalam kesepakatan dengan Hamas adalah anak-anak, lansia, dan wanita. Namun belum ada rincian lebih detail terkait nama-nama sandera tersebut. Dari 50 sandera yang akan dibebaskan, 40 diantaranya adalah anak-anak, pria, dan wanita. Israel pun merilis penampakan 40 anak-anak yang berada di bawah penanganan Hamas. Sebagai imbalannya, Israel akan menyetujui gencatan senjata yang setidaknya selama 4 hari untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang. Pemerintah juga mengkonfirmasi ketentuan perjanjian tersebut setelah pemungutan suara tanpa memberikan rincian mengenai konsesi Israel di dalamnya. Namun setelah itu, pemerintah Israel, IDF, dan pasukan keamanan bersumpah akan tetap melanjutkan perang untuk menghancurkan Hamas. Allahu Akbar. Taktis cerdik yang dilakukan Brigade Is Aldin Al-Qassam terbukti ampuh menjatuhkan lawan. Lagi-lagi mereka berhasil menyerang posisi tentara Israel dan kendaraannya yang berada di daerah militer Jur Al-Dik dan timur Camp Burej. Ledakan dahsyat terlihat begitu mengerikan sesaat setelah Al-Qassam menembakkan rentetan mortir kaliber berat ke Israel. Mereka tampak menyerang pasukan Israel dari jarak dekat dengan cara mengendap-endap di balik pohon dan rumput. Keberanian pasukan Al-Qassam ini patut diacungi jempol karena mereka menyerang Israel dengan pakaian kaos oblong dan sandal. Terlihat di posisi yang menjadi target ada tentara Israel yang sedang berlalu lalang. Kemudian juga tampak kendaraan tank lapis baja yang menjadi sasaran empuk mereka. Setelah berada lebih dekat dengan target, Al-Qassam pun langsung menembakkan mortir tersebut hingga menyebabkan ledakan besar dan kehancuran. Sementara itu, kemarin Selasa 21 November, juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkapkan pasukannya berhasil menargetkan 60 kendaraan militer Israel dari berbagai jenis dalam waktu 72 jam. Allahu Akbar. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. الله أكبر. اللهم سدد
اللهم سدد. الله أكبر، الله أكبر. حرقتهم حرقتهم اقسم بالله. Pasukan perlawanan Islam di Irak terus menggempur pangkalan Amerika Serikat di Suriah dan Irak. Perlawanan ini dilakukan akibat keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Israel melawan Hamas. Lagi-lagi pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad diteror rudal kiriman dari pasukan perlawanan Islam di Irak pada Selasa 21 November. Selain Ain al-Asad, ada pula pangkalan Al-Shaddad yang menjadi target mereka. Perlawanan menegaskan bahwa kedua pangkalan tersebut terkena serangan langsung. Hal tersebut disampaikan perlawanan Islam Irak pada Selasa kemarin yang menegaskan bahwa operasi terhadap dua pangkalan tersebut merupakan respons terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat di Gaza. Serangan ini terus dilakukan seiring dengan agresi Israel di Gaza selama 46 hari berturut-turut. Alhasil, Amerika Serikat pun semakin ketar-ketir. Sumber-sumber Al-Mayadin mengungkapkan pada hari Senin bahwa Amerika Serikat sedang memperkuat beberapa basis pendudukannya di Suriah. Sumber-sumber mengonfirmasi bahwa Washington mendatangkan lebih banyak senjata dan peralatan, terutama sistem anti-udara seperti Avengers, serta mengerahkan lebih banyak pasukan secara ilegal. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Pentagon, pasukan pendudukan Amerika Serikat di kedua negara telah mengalami 66 operasi dengan menggunakan drone dan roket sejak 17 Oktober lalu. Hampir semua serangan diklaim dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Kondisi warga yang kian kritis di Gaza tak membuat tentara Israel menghentikan agresinya. Malahan mereka asyik membuat video parodi mengolok-olok penderitaan warga di Gaza yang kesulitan mendapatkan listrik. Dalam video yang beredar di X terlihat kelakuan tentara IDF yang menertawakan situasi di Gaza, di mana listrik padam akibat kekurangan pasokan bahan bakar. Mereka tampak memakai penutup kepala yang dimaksudkan sebagai hijab dan terlihat bersenang-senang memparodikan kondisi di Gaza. Hal serupa juga terjadi pada anak-anak di Israel yang membuat video klip merayakan kehancuran di Gaza. Video itu pun kemudian memicu kontroversi di media sosial dan mendapat kecaman dari banyak orang. Lagu tersebut dibagikan oleh aktivis pro-Palestina di media sosial dengan komentar pedas. Pasalnya, klip dari lagu tersebut seolah-olah menampilkan anak-anak yang dievakuasi dari komunitas dekat jalur Gaza dan lirik lagu yang kalimatnya bernada sadis. Pasukan Hizbullah mengecam tindakan Israel yang membunuh jurnalis Al-Mayadin di Tel Aviv beberapa waktu lalu. Hizbullah kemudian mengirimkan serangan pembalasan terhadap Zionis. Serangan balasan itu dilakukan pada Selasa 21 November setelah Zionis membunuh koresponden Al-Mayadin Farah Omar dan operator kamera Rabi Al-Memari. Keduanya dilaporkan tewas di sepanjang perbatasan Lebanon. Selain itu, dua warga sipil juga dikabarkan tewas dalam serangan tersebut. Menanggapi tindakan keji itu, Hizbullah mengirim 10 rudal yang menargetkan situs-situs dan pangkalan Israel. Di antaranya wilayah di pemukiman Avivim, pangkalan militer Beit Hilal, situs Jal Al-Deir, situs Al-Makih, dan sekitar pemukiman Notoa. Pada saat yang sama, 4 orang juga menjadi martir setelah mobil mereka menjadi sasaran di daerah Safitiyeh di Lebanon Selatan. Selain itu, 2 warga sipil juga menjadi martir dalam agresi Zionis yang menargetkan kota Kafar Giladi Selatan. Mereka adalah Laika Sarhan dan Hussein Akil, kolaborator Al-Mayadin TV. Hizbullah pun mengutuk keras dan bersumpah akan melakukan pembalasan atas pembunuhan jurnalis yang dilakukan oleh Zionis. Sebagaimana diketahui, lebih dari 50 jurnalis terbunuh sejak agresi Israel di Gaza 7 Oktober 2023.
Satu persatu pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas dalam operasi darat di jalur Gaza melawan Hamas. Jumlah kematian tentara Israel yang tewas pun meningkat menjadi 390 orang sejak perang pada 7 Oktober 2023. Tentara Israel beberapa waktu lalu terlibat baku tembak dengan Hamas di jalur Gaza, di mana 3 tentara dilaporkan tewas terbunuh akibat insiden tersebut. Selain itu, tank-tank Israel juga dihabisi satu persatu. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada Senin 20 November, tentara Israel mendapat perlawanan dari Hamas. Juru bicara militer Israel pun mengakui ada 3 tentara IDF yang tewas akibat serangan itu. Menurut Israel, jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 390 orang. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas lebih dari yang dilaporkan. Sejak Israel mulai membombardir Gaza pada 7 Oktober, setidaknya 13.000 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.000 wanita dan anak-anak dan lebih dari 30.000 orang lainnya terluka. Sementara itu, korban tewas di Israel hanya sekitar 1.200 orang. Tentara Israel terbukti terlibat dalam penembakan warganya di festival musik pada 7 Oktober lalu, namun mereka menyebut penembakan itu dilakukan karena menerapkan protokol Hannibal. Lantas, apa sebenarnya protokol Hannibal yang memakan ratusan korban jiwa warga Israel ini? Laporan di media Israel mengungkap alasan tingginya jumlah korban sipil selama serangan lintas perbatasan Hamas dan helikopter militer Israel di sebuah festival musik dekat jalur Gaza. Mereka menyebut penembakan itu salah satu dari penerapan protokol Hannibal. Dalam sebuah wawancara dengan harian Haaretz, Letkol Nov Erez menjelaskan apa itu protokol Hannibal. Menurut Erez, protokol Hannibal yang diyakini telah ditangguhkan oleh Israel pada tahun 2016 dirumuskan oleh tentara Israel 30 tahun lalu berdasarkan peristiwa di Lebanon. Protokol itu dilakukan ketika Hamas menyusup ke wilayah Israel termasuk ke festival di dekat pemukiman Re'im, di mana pada saat itu tentara Israel akan menembaki siapa saja yang berada di wilayah tersebut tanpa mengidentifikasi musuh atau bukan. Bahkan mereka melakukan hal tersebut tanpa mendapat izin dari atasan. Haaretz melaporkan pada hari Minggu bahwa sebuah helikopter Israel juga menembak orang-orang Israel yang bersukaria di festival tersebut ketika menanggapi serangan Hamas. Disebutkan bahwa Hamas tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang festival musik yang menewaskan 364 orang. Protokol Hannibal itu dilakukan karena sulitnya membedakan mana yang merupakan warga Israel dan mana yang Hamas. Pasukan Brigade Al-Qassam berhasil meretas situs web Kementerian Pertahanan Pendudukan Israel. Serangan cyber ini dilakukan sebagai tanggapan agresi Israel yang menamakan kelompok mereka sebagai Cyber Aqsa Tufan. Kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka sekarang memiliki informasi pribadi terkait Divisi Utara, termasuk informasi para tentara Israel, perwira, dan tentara Amerika yang terlibat membantu Israel. Dalam video yang tersebar di X, terlihat kelompok Cyber Aqsa menampilkan data-data pribadi musuh. Setidaknya ada 11.000 nama tentara yang terpampang lengkap dengan identitasnya, mulai dari foto, nomor telepon, email, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam video tersebut, kelompok Cyber Aqsa juga mengecam agresi Israel di Gaza dan memberikan pernyataan ancaman agar tak meremehkan perjuangan mereka, karena mereka memiliki segala akses untuk memblokir situs pertahanan Israel. نبشركم يا شعب غزة الأسد ويا شعبنا الفلسطيني ويا شعوب العالم أننا نحن سايبر طوفان الأقصى استطعنا اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية التي لم تستطع الوقوف أمام عدواننا الإسرائيلي، حيث حصلنا على قوائم خطيرة جدا ومهمة تعود بفتح الشمال كما تسميها وزارتكم. هذه القوائم تضم أكثر من 11,000 اسم جندي مهزوم بالمضابط الإسرائيلي من خطوط الشمال. هذه القوائم تضم معلومات دقيقة جدا وتفصيلية عن الضباط والجنود الإسرائيليين. ونحن اليوم في سايبر طوفان الأقصى نعرف عنكم كل شيء، صوركم الشخصية،
أرقام هواتفكم، إيميلاتكم، أماكن سكنكم، أرقامكم العسكرية، مناصبكم في الجيش، ومعلومات أخرى أكثر خطورة سنكشف عنها لاحقا. وحتى لا تظنوا أننا نتحدث فقط. Israel merilis daftar tahanan Hamas yang akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan yang ditentukan. Daftar tersebut mencakup setidaknya 300 tahanan termasuk wanita dan anak-anak. Dalam kesempatan yang disepakati semalam, Hamas akan membebaskan 50 sandera dengan imbalan 150 tahanan dan gencatan senjata selama 4 hari. Dan jumlah ini akan terus bertambah sesuai dengan rasio yang sama dari daftar 300 tahanan jika sandera selanjutnya dibebaskan. Sebagian besar 287 dari 300 tahanan keamanan yang dijadwalkan untuk dibebaskan adalah laki-laki berusia 18 tahun ke bawah. Sebagian besar dari mereka ditahan karena kerusuhan dan pelemparan batu di tepi barat atau Yerusalem Timur. Sementara 13 tahanan lainnya adalah perempuan dewasa. Sebagian besar dari mereka dihukum karena percobaan penikaman. Berdasarkan kesepakatan itu juga Hamas meminta Israel tidak melakukan pengawasan udara di Gaza Selatan selama jeda pertempuran. Selain itu, Israel hanya akan dapat melakukan operasi tersebut selama 6 jam sehari di Gaza Utara selama periode tersebut. Meskipun kesepakatan tersebut telah disetujui oleh Israel dan Hamas, masih ada waktu untuk membatalkannya, karena masyarakat Israel memiliki waktu 24 jam untuk mengajukan petisi terhadap rencana pembebasan tahanan Palestina. Seorang wakil komandan Hamas dikabarkan tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon. Selain itu, ada 3 anggota Hamas lainnya yang dikabarkan juga tewas dalam serangan tersebut. Sosok wakil komandan Hamas yang tewas adalah Khalil Hamid Haras alias Abu Khaled. Ia tewas akibat serangan udara Israel di dekat kota Tirus di Lebanon Selatan. Dalam waktu yang sama, 3 anggota Hamas lainnya juga dilaporkan tewas. Hal tersebut dibenarkan oleh pejabat yang tidak ingin menyebutkan namanya untuk memberikan informasi militer. Disebutkan bahwa serangan tersebut terjadi di desa Chaltieh dekat pantai Mediterania di Lebanon Selatan. Di sisi lain, kantor berita nasional Lebanon juga mengonfirmasi bahwa 4 orang tewas dalam sebuah kendaraan namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu, tentara Israel sendiri belum mengomentari serangan tersebut. Sebagaimana diketahui, pasukan Brigade Al-Qassam di Lebanon turut menentang agresi Israel di Gaza. Pada tanggal 14 Oktober, Hamas mengatakan 3 pejuangnya telah terbunuh di sepanjang perbatasan dan jenazah mereka masih berada di Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.